Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di Mabes Propam untuk para tamu undangan dan para hadirin. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, saya Ejan Paul Vanilla Pave yang bakal menjadi ketua sidang kali ini dan bersama sekretaris komisi Calvin 220077 yang bakal menjadi sekretaris sidang hari ini. Langsung saja terdakwa dimohon untuk masuk ke dalam ruang sidang. Apaan? Shit. Testing, testing, maaf. Oke, hadirin dipersilakan untuk duduk di kursi yang sudah disediakan. Anggota boleh balik kanan, bubar jalan. Baik, kita langsung bacakan saja. Saudara pokok banget, Peri 7780 dan Mini Boss underscore 26 menjadi terbukti uh, melakukan kerusuhan. Apakah benar, saudara? Melakukan kerusuhan yang ada di TNI, atau mungkin dari salah satu saudara ingin menjelaskan terlebih dahulu kronologinya ke para hadirin? Gimana? Ada yang mau menjelaskan awal mulanya kasus ini? Perwakilan dari satu orang, silakan. Coba Mas Ferry, boleh berikan pernyataan mengenai kasus tersebut? Kronologinya Mas, yang sempat Mas pernah tulis di tiket. Biasa saya aja soalnya kayaknya very ini deh apa nge-lag. Oh ya, lanjut, silakan. Eh, jadi dari pandangan saya itu diajak eh, apa namanya teman saya untuk masuk ke game apa Kostrad. Eh, Pada saat itu awalnya saya tidak tahu kalau itu ada event. Jadi saya
ya ikut-ikut aja lah. Siapa tahu. Eh saya kira lagi mau apa namanya? Kayak mau main-main aja lah, kalau nggak mau berkunjung biasa. Habis itu ya udah, setelah saya masuk itu saya apa namanya? Saya ditonjokin. Saya nggak tahu kenapa saya ditonjokin. Cuman pas itu kalau nggak salah Bapak Pokomangan itu berkata kalau em, bantuin 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 gue dong sini Zer, ya dia bilang gitu ke saya. Posisi Bapak Pokomangan itu dia lagi di apa namanya, di digebukin sama anggota 181. eh Kalau nggak salah nama anggota 181-nya itu Harrison, kalau yang saya lihat ya. Habis itu setelah saya tonjok-tonjokkan, setelah beberapa menit itu ada anggota Kostrad ya yang jadi Fretilin itu eh kalau nggak salah ikutan ikutan nonjok-nonjokin lah, pokoknya ikutan berantem. Awalnya saya kira ini eh ya lagi bercandaan lah. Ini lagi ngapain? Lagi nggak ada event, yang paling kan lagi cuman lagi hangout. Terus ada apa, beberapa anggota Akmil datang, ikutan tonjok-tonjokan juga. Habis itu saya nggak tahu dari mana saya tembak, eh, sampai mati. Habis itu saya eh kalau nggak salah di respawn, terus saya di spawn kill oleh anggota-anggota Akmil. Ya, Oke, cukup? Apa bagaimana? apa? Cukup penjelasan apa masih ada lagi? Oh, eh masih ada. Sorry, sorry. Eh, se- oh ya, sehabis saya ditembak itu saya kan respawn. Saya di bring ke dalam apa, markasnya. Maaf ya, saya agak guguk Nggak guguk apa-apa, soalnya nggak apa-apa. saya agak ini apa, saya baru pertama kali ini di sidang. Sorry, saya agak gugup. Oke, lanjut. Habis saya dibawa ke dalam markasnya, saya ini saya di reset. eh Habis itu saya di bring, dikasih senjata, tapi sebelum saya eh apa, menembak itu saya udah dibunuh. Awalnya saya pengen nembak ya, cuman saya ya dibunuh. Habis itu habis saya dibunuh kan saya respawn lagi. Nah, itu saya di spawn kill oleh orang-orang Akmil. Saya nggak tahu siapa aja, pokoknya saya jadi spawn kill lah. eh Habis itu Oke. Nggak, santai aja mas, santai aja. Nggak usah formal-formal juga nggak apa-apa. Memberikan penjelasan santai saja. Kalau ke saya nggak apa-apa. Lanjut aja. oh ya, pokoknya habis itu saya pokoknya semua anggota Brimob itu ditanyain oleh Bapak Vio atau Bapak Horborus itu. eh Bapak Vio atau enggak Horborus tuh ngomong kalau anggota anggota Densus sama Brimob itu ada urusan apa di map Kosrat ini. Terus saya jawab disuruh pokok. Habis itu saya leave. Nah, itu apa, kesaksian saya. Sudah, Pak.
Baik, oke. Saudara Pokomanga bisa meluruskan atau mengklarifikasikan hal tersebut kepada saudara kepada tamu undangan di sini. Gimana, Saudara Pokomanga? Silakan mengklarifikasikan hal tersebut. Apakah benar? Baik, Pak. Yang dari cerita minibus tadi, Pak. Ya, Ya, itu 100% benar. 100% benar. Berarti ada bahwasannya indikasi kamu mengundang mereka. Benar. Mengundang ke dalam game, saya nggak ingat deh siapa yang mengundang. Tapi saya ikut join aja. Jadi kamu ikut join dan apakah kamu memberikan perintah kepada mereka untuk melakukan penyerangan? Itu ya, saya nyuruh teman-teman saya buat bantuin saya. Soalnya saya dipukulin. Oke, pertanyaan yang paling umum, paling poin intinya, apakah kamu yang memulai kerusuhan tersebut? Memulai dari awal? Tidak, Pak. Jadi Oke. kami bertemu teman kita. Terus nggak tahu dari siapa itu, ada yang mulai ricu duluan. Terus saya kena tendang. Habis itu saya minta teman-teman saya buat bantuin jagain saya. Sehabis itu ada yang beberapa mati, terus respawn, masuk lagi ke apa ya, pukul-pukulan yang tadi tuh. Terus pas kita lagi pukul-pukulan sama teman-teman kita di 81, di hari Friday ini tuh ngikut juga pukul-pukulan. Oke. Lanjut. Ada lagi? Udah cukup segitu, Pak. Oke, baik. Mas Ferry tadi lagi nggak bisa ya? Lagi nggak bisa memberikan pernyataan ya tadi? Mini Bos. Mana? Sepertinya mic-nya lagi ngebug, Pak. Oke, Maaf, oke. maaf, maaf. Tadi kalau nggak salah Ferry, kamu kalau jaringannya agak lemot. Halo, halo. Oh tidak Ferry. Ferry, coba saya mau mendengar kronologi dari dirimu. Ya Pak, ini memang awal sekali Pak. Pertama saya masuk itu kan, awalnya saya mau masuk itu dengan tujuan mau bertemu teman-teman saya yang di 81. Nah setelah ketemu itu kan Apoko sama Minibos itu juga udah ikut pada join. Awalnya itu kita memang nggak tahu memang kalau ada event atau apa gimana. Setelah itu kita awalnya sedang bercanda tuh sama apa anak-anak teman-teman kita di 81, sedang macam kayak main pukul-pukulan. Jadi yang dikatakan Pak Poko yang tiba-tiba dari itu datang itu juga ikut main pukul-pukulan, sampai terjadinya rusuh. Itu memang gua gak bakal tahu memang bisa jadi rusuh kayak gitu. Terus ketika Pak Pangkostrat bilang apa yang dikatakan mini bos itu keperluannya Brimob datang, itu gue baru nyadar kalau memang ada event. Yang sebelumnya memang gue belum tahu kalau ada event. Gue langsung leave, gue langsung klarifikasi ke Pangkostrat, yang dimana gue respect banget. Pak Pangkostratnya bilang dia respect permohonan maaf saya, dan masih itu saya jelaskan benar-benar ya tahu kalau ada event. Jadi pas selesai itu tuh langsung gue klarifikasi ke Pak Pangkostrat dan langsung minta maaf kalau memang sampai bisa terjadi kayak gitu. Terus yang bisa terkait yang sampai serusuh itu, gue juga gue nggak tahu kalau bisa sampai serusuh itu sih Pak. Itu aja sih. Oke, baik. Eh, Calvin? Oke, baik. Berikan kami
2 menit, 2 menit. Berapa Calvin kira-kira? Enaknya. Untuk Lebih bincang. baik 3 menit coba. 3 menit ya? Iya udah, berikan kami 3 menit untuk membicarakan hal di sini. Mohon para hadirin ditunggu.
Baik, mohon maaf memakan waktu yang cukup lama. Sebentar. Halo, apakah Oke. terdakwa masih bersama kami? Mohon maaf, memakan waktu yang cukup lama. Ini apa namanya? Ya, Naikin Ferry. Mohon maaf. oh iya. Oh, Bapak Bang Ustadz ingin memberikan pernyataan. Bentar, sebentar ya. Mana Ferry? Ferry, resen Ferry. Nggak ada Ferry. Halo Pak, halo Pak, Ah, itu dia. halo Pak. Udah naik tadi. Oke, langsung saja kita bacakan berarti. Apa menunggu dulu? Oh, Bapak Bang Ustadz mau naik. Resen dulu Pak, mohon izin. Yuk, silakan. Silakan Bapak Bang Ustadz memberikan pernyataan. Mohon izin sebelumnya, pimpinan, jika diberikan izin Silakan. untuk berbicara, apakah boleh? Silakan. Oke, sebelumnya mohon izin pimpinan sidang, tadi terdapat beberapa narasi-narasi yang mungkin agak sedikit berbeda dari apa yang telah disebutkan sebelumnya, mana tadi saya mendengar bahwa ada pernyataan di mana kalau yang memulai itu bukan dari pihak rekan-rekan Brimob, tapi dibilang dari pihak kita, TNI, atau dari pihak Taruna. Nah, tadi saya mendapatkan narasi dari Fierce selaku teman mereka mungkin ya. Yang memulai itu mereka, Pak, bukan dari kita. Juga tadi juga saya mungkin agak sedikit jika diberikan izin untuk menyangkal terkait dengan beberapa narasi, apakah boleh, Pak? Silakan. Oke, baik. Tadi terkait misalkan tidak akan mengetahui terkait dengan yang namanya adanya event. Nah, mohon izin sebelumnya, kerugian yang kami dapatkan ketika terjadinya kasus ini tuh bukan hanya event yang dibatalkan, tetapi brevet Taruna yang digagalkan, Pak. Mohon itu untuk dijadikan pertimbangan, Bapak Pimpinan. Dan tadinya, ketika mereka bilang bahwa tidak tahu adanya event di situ, padahal mereka tuh masuk ke dalam map yang notabene itu full. Dan banyak sekali anggota di dalamnya. Dan ketika mungkin mereka dibilang spawn kill atau segala macam, itu tuh posisinya sedang yang namanya operasi militer. Di mana kita tidak bisa membedakan yang mana sipil dan pada saat itu Taruna atau yang mereka menjadi tim Kostrad pada saat itu di markas Kostrad, itu tuh mereka sedang diberikan arahan untuk dalam mode bertahan. Sehingga ketika melihat ada satu anomali saja di depan markas, itu mereka akan melakukan penindakan yaitu penembakan. Karena memang operasi militer kita tuh sudah hampir mencapai puncak, di mana kita memberikan kesempatan untuk bagi Fredland itu untuk menyerang markas. Sehingga wajar saja mereka terkena spawn kill atau sebagaimana apa saja yang mereka katakan di narasi mereka tadi. Tetapi itulah yang terjadi di lapangan. Dimana yang saya pengen sangkal adalah ketika kalian tidak mengetahui di situ adanya event, itu tuh ada agak sedikit tidak logis. Karena sebagaimana kita ketahui rekan-rekan, ketika kita masuk ke dalam map yang isinya tuh ramai orang, apalagi itu map cuman military simulator atau misalkan cuman kita doang, komunitas Republik Indonesia ini atau RI yang masuk, itu sudah pasti ada yang namanya event. Dan juga mohon izin rekan-rekan, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Wadankor Brimob, kita pada saat itu sudah mencoba ramah untuk mempertanyakan apa kepentingan, tetapi kami tidak direspon dengan ramah, bahkan dibercandain. Itu yang membuat sedikit ketersinggungan di pihak kami sebagai penyelenggara, bahkan itu adalah wilayah yurisdiksi saya. Dan mungkin tadi pernyataan Ferry itu yang memberikan respect, mohon izin Mas Ferry, itu bukan saya, itu Pak Danko yang memberikan respect. Cuman yang saya sayangkan di sini adalah kalian sebagai bawahan itu diajak sama atasan kalian, tapi atasan kalian itu mengucapkan maaf sedikit pun tidak ke kami. Tetapi kalian di bawahan mengucapkan maaf ke kami. Itu yang sedikit agak apa ya rasanya ya. Yang mengajak kalian itu kan Wadankor. Apa mengurangi rasa hormat saya kepada Wadankor ya? Yang mengajak kalian itu pimpinan kalian. Tetapi yang harusnya meminta maaf itu pimpinan kalian, bukan kalian sendiri. Ya, saya juga setuju dengan pernyataan Bapak Danko kalau kamu mengucapkan mengucapkan permintaan maaf, saya respect banget sama kamu. Jujur, saya ikut respect. Walaupun kamu sebutkan itu kepada Danko, tapi saya ikut respect. Tapi saya sangat menyayangkan aja tindakan dari atasan kalian yang tidak dewasa. Padahal tahu itu sebuah kesalahan, tetapi tidak memberikan pernyataan. Itu mohon kembali menjadi pertimbangan lagi Dewan Pimpinan yang terhormat. Karena bagi saya etika adalah segalanya.
Dalam kehidupan juga kita punya yang namanya etika manusia, dasar manusia. Jadi itu tolong dipertimbangkan, pimpinan. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebentar. Ada yang ingin saya tambahkan. Sebentar hadirin, mohon izin. Ini saya lagi ada kendala koneksi tadi. Bentar ya. Baik, karena tidak ada perdebatan atau hal yang ingin ditambahkan lagi dari terdakwa ataupun saksi, langsung saya bacakan saja tuntutannya. Baik, bentar ya. Mohon izin saudara-saudara tamu-tamu yang saya hormati, saya langsung bacakan saja tuntutannya. Saudara Saudara Mili Bos Ferry dan Pokomangan terbukti bersalah melanggar pasal etika kelembagaan bagian larangan pasal 7 ayat 1 yang berbunyi menyalahgunakan kewenangan dan dalam melaksanakan tugas kedinasan, melaksanakan tugas tanpa perintah dari pejabat yang berwenang kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan pemufakatan pelanggaran KPP atau disiplin atau tindak pidana. Yang kedua, etika kepribadian bagian larangan pasal 12 ayat 1 huruf L yang berbunyi melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar dan yang tidak patut. Lalu ada lagi etika kelembagaan bagian larangan pasal 7 ayat 2 yang berbunyi melakukan hubungan atau pertemuan secara langsung tidak langsung di luar kepentingan dinas dan dengan pihak-pihak terkait dengan perkara yang sedang ditangani dengan landasan etikat buruk, melakukan pemeriksaan di luar kantor penyidik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu etika kelembagaan bagian larangan pasal 7 ayat 3 huruf A yang berbunyi memberikan fakta, data, dan informasi yang tidak benar dan atau segala sesuatu yang belum pasti atau belum bisa diputuskan. Dengan ini, saya menjatuhkan yang pertama, Saudara Pokomangan, dengan ancaman surat peringatan 2, demosi 1 tingkat, serta pembinaan bintang. Yang kedua, kepada Saudara Minibos dan Ferry, dengan ini saya memvonis surat peringatan 2 dan penahanan dari Propam. Baik, sidang selesai. Untuk aju bandingnya, Calvin. Halo Calvin. Baik. Mohon izin Ketua Hakim untuk melakukan aju banding setelah tuntutan 4 hari setelah ini. Ya, berarti 4 hari ya? Siap.
Berarti untuk para terdakwa yang divonis ini boleh memberikan aju banding selama kurang lebihnya 4 hari, mulai dari sekarang. Sidang tanggal izin Pak, 2. mohon maaf pimpinan, izin Ya. potong. Untuk kalau menurut saya sih, saya bisa kasih keterangan terakhir ya Pak, bukan untuk penjelasan masalah tadi, cuman kata-kata mungkin sebagai penutup. Boleh. Silakan. Jadi untuk Pak Dangko sama Pak Pangkostrat, gua mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk aju banding sih sayanya enggak sih, karena memang saya pure melakukan kesalahan, jadi ya saya akan siap menghadapi hukuman saya. Itu aja Pak. Baik, tidak ada yang ingin memberikan pernyataan lagi, saudara terdakwa? Tidak ada, saya anggap cukup. Baik, sidang Waprofesi tanggal 13 bulan Februari 2026 pukul 8:56 resmi saya tutup. Ya. Akan hadirin semua tamu undangan boleh bubar. Gimana? Anggota-anggota? Tolong diantarkan ini anggota-anggotanya. Terdakwa-terdakwanya dikawal untuk balik. Terima kasih atas kondutivitasnya, tamu-tamu undangan. Mohon maaf ya kalau misalkan banyak kesalahan yang saya lalui ini. Semuanya lagi grogi nih kayaknya. Saya boleh tanya nggak? Boleh. Kenapa? Sorry. Ini kalau mau aju banding gimana? 4 hari aju banding. Nanti Prosedurnya buat tiket baru. Oke. Gimana Calvin? Nanti coba Calvin. Untuk melakukan aju banding 4 hari setelah persidangan dan melakukan tunjukkan bukti yang kuat, itu yang pertama, dan membuat tiket baru, begitu. Intinya dari kalau misalkan ada yang ingin melakukan aju banding, Anda harus memberikan bukti yang kuat atau bukti baru bahwasanya Anda tidak bersalah. Mungkin itu saja. Dan 4 hari setelah persidangan pokoknya. Baik, cukup. Mana Mas? Ya, propam, udah kalau misalnya tidak ada ya sudah. Anggota kita foto yuk. Kita foto di luar. Terima kasih tamu-tamu undangan sudah hadir. Ini kayaknya banyak banget nih dari mana aja nih. TNI. Hati-hati jalan semuanya. Mana propam. Ya, aku udah coba naik kuda. Bentar ya Bapak Kasat. Ini kudanya masih harus ada lisensinya kalau mau naik nih. Soalnya anggota nggak semuanya dapat kuda. News, update terkini dari kota sampai desa, faktanya tadi depan mata. Tak perlu ragu lagi, kami hadirkan realita Lintaraya News. Di balik sorot ada suara.